Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan siswa sekalian. Semoga hari ini kabar kalian tentunya dalam keadaan sehat, supaya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Itu ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran anak-anak sekalian, jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, share, serta komentar di channel Guruta, channel pendidikan dan pembelajaran. Nah, siswa sekalian, tentu kita masih paham, masih tahu, masih ngerti bahwa sekarang ini kita masih belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena oleh pemerintah masih ada pembatasan-pembatasan ini berkaitan dengan virus corona. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya mengingatkan kembali untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Kemana-mana ya, kalau bisa pakai masker, kemudian jaga jarak, jangan berkumpul ya, dan bisa senantiasa mencuci tangan kalian untuk kesehatan dan kebersihan. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya virus corona. Di kesempatan yang berbahagia ini, siswa sekalian, kita masih mempresentasikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini khusus untuk kelas 12 ya, di semester 1. Ini masih kurikulum 13. Yang menjadi kompetensi dasar materi kita pada kesempatan ini yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini siswa sekalian yang menjadi kompetensi dasar. Sedangkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ini diharapkan kepada siswa sekalian setelah mengikuti pembelajaran, baik tatap muka maupun secara daring, siswa diharapkan dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tujuannya diperhatikan ya. Sedangkan yang menjadi pokok bahasan yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, siswa sekalian, materi ini sangat menarik untuk kita bahas, menarik untuk kita kaji, karena ini merupakan hal yang sangat mendasar sekali buat kita semua, baik sebagai manusia individu maupun sebagai manusia dalam kaitannya dengan warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, siswa sekalian, ketika kita berbicara tentang hak dan berbicara tentang kewajiban, maka tentu kita sudah paham. Namun saya hanya memberikan sekilas tentang apa itu hak dan kewajiban. Hak itu ialah merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak juga berarti milik atau kepunyaan. Hak siswa kalian bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kemudian, kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah negara. Warga negara adalah satu unsur terbentuknya negara. Nah, tentu siswa kalian paham, tahu bahwa
Salah satu unsur terbentuknya negara itu mesti ada yang namanya warga, ya. Di samping ada wilayah, ada juga yang namanya pemerintah yang berdaulat. Nah, anak-anak sekalian, menjadi perhatian kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang hak, berarti di sana ada terdapat kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban ini merupakan sebuah kegiatan yang terkait antara satu dengan yang lain. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik sebagai warga negara, baik sebagai aparat, dan sebagai apapun juga, kita harus selalu paham, selalu sadar bahwa antara hak dan kewajiban ini senantiasa harus seimbang. Siswa sekalian yang sama berbahagia, secara umum apa yang menjadi perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara? Nah, tentu kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, ini biasa kita mendengar dengan istilah Declaration of Human Rights, gitu ya. Pernyataan hak asasi manusia sedunia. Salah satu landasannya ya kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia secara internasional. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sesuatu hak yang melekat pada setiap diri pribadi manusia. Jadi hak ini sifatnya adalah universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Contoh, hak yang dimaksud adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kebahagiaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, keturunan, dan lain-lain. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak yang merupakan pemberian Tuhan, gitu ya. Tidak bisa diserahkan kepada orang lain, tidak bisa dicabut, apalagi. Nah, anak-anak sekalian mesti paham. Jadi, ini hak asasi ini secara universal artinya berlaku dimanapun juga dan kepada manusia siapapun juga, kita sebagai orang Indonesia maupun mereka warga negara yang lain. Kemudian hak dan kewajiban warga negara, yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, di sini dibatasi oleh status kewarganegaraan. Jadi, bisa disimpulkan, siswa sekalian, bahwa kalau hak asasi manusia itu sifatnya umum, maka kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, ini sifatnya khusus, karena mengikat bagi seorang warga negara dari sebuah negara yang ditempatinya. Nah, siswa sekalian, semua warga negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Ini salah satu konsep di dalam pemahaman atau aturan sebagai warga negara Indonesia yang ada di Indonesia tentunya. Inilah salah satu yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara. Apa yang menjadi landasan hukum tentang hak dan kewajiban warga negara? Kita, bangsa Indonesia, negara kita sudah mengatur dengan jelas tentang hak asasi manusia. Ini dituangkan di dalam konstitusi kita, peraturan yang tinggi yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak pasal yang mengatur tentang hak warga negara, yaitu mulai dari pasal 27 sampai pasal 34, siswa sekalian. Nah, beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, Bapak bisa perlihatkan atau sampaikan.
Ini tidak semuanya ya, karena waktu kita sangat terbatas. Pasal 27 ayat 2 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi siswa sekalian, nah warga negara berhak berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, siapa yang menyiapkan? Ini salah satunya tentunya adalah pemerintah. Kemudian pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pasal 27 ayat 3 ini di situ juga dituangkan tentang hak sebagai warga negara. Jadi persoalan bela negara ini adalah hak kita gitu untuk ikut mempertahankan negara kita. Kemudian pasal 28 siswa sekalian berbunyi nih, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian berikutnya pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini jadi kita punya hak untuk memilih sebuah agama gitu ya. Kemudian beribadah. Tentu agama-agama yang diatur oleh negara kita, tidak semua agama. Tentu siswa kalian sudah paham agama-agama saja apa saja yang ada di Indonesia yang diakui gitu. Kemudian pasal 30 ayat 1 bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kalian boleh jadi apa di sini? Boleh jadi tentara, boleh jadi polisi ini. Nah, gitu ya. Jadi usaha pertahanan dan keamanan. Kalau pertahanan itu biasanya berkaitan dengan TNI, kalau keamanan oleh Polri, Polisi Republik Indonesia. Contoh pasal yang membahas tentang kewajiban. Nah, ini siswa sekalian perhatikan. Jadi ada pasal yang membahas tentang hak, ada juga pasal yang membahas tentang kewajiban. Nah, ini tentu ada keseimbangan. Ya, dari awal tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara perlu menjunjung pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya gitu. Jadi kita punya kewajiban ini adalah sekalian untuk senantiasa menjunjung gitu ya, mentaati segala peraturan yang ada. Karena kita adalah sebuah negara hukum. Ya, dalam pelajaran atau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan istilah resta, gitu ya. Resta adalah negara hukum, negara yang berdasarkan hukum, bukan mastah, bukan kekuasaan gitu. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 28 ayat 1 berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain ya dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan seterusnya. Kemudian pasal 28J, sini dalam menjalankan hak dan kebiasaannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kita manusia yang punya hak, warga negara yang punya hak, tentu hak kita dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena ditakutkan bertentangan dengan hak orang lain. Berikutnya, pasal 30 ayat 1, setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Nah, sekian dan terima kasih ya. Inilah anak-anak sekalian yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan untuk siswa sekalian, paling tidak bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang materi yang dibahas. Terima kasih banyak tentunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar pada channel Pendidikan dan Pembelajaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.